Mau tanya lagi? Mau pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi nggak? Apa ya? Sekarang kan saya mau nanya lagi nih. Orang sibuk kan nuduh pemerintah kebanyakan utang. Rasio utang ke PDB-nya hampir 40%. Defisitnya di atas 2% ke PDB lah anggarannya. Orang bilang Pak Jokowi ngutang terus, yang sekarang juga pasang ngutang juga. Pak SBY ngutang juga walaupun agak menurun pada waktu itu rasio ke PDB-nya. Kalau saya diprotes sama mahasiswa mempertanyakan kenapa utang kamu ke PDB sebesar itu artinya negara mau bangkrut kira-kira gitu. Jawabannya apa? Coba juara satu. Jawabannya apa? Jawab lagi. Dari tempat aja, berdiri aja di situ. Saya mau minta jawaban dari Anda yang bisa saya pakai mematahkan tuduhan para mahasiswa itu. Silakan. Saya sambil berdiri aja. Baik Pak, terkait dengan rasio defisit dan juga dan juga rasio utang, yang mana utang itu sekitar 40% dari PDB dan tadi defisitnya di atas 2%, yang mana hal ini masih merupakan batas aman karena dalam rasio utang terhadap PDB yang direncanakan itu sekitar 3% dan juga untuk rasio utang terhadap PDB itu 60% maksimalnya. Kemudian utang yang diambil ini juga bisa sebagai salah satu langkah negara untuk melaksanakan kebijakan ekspansi fiskal yang mana supaya membantu memutar roda perekonomian dan juga menjaga daya beli masyarakat. Udah. Ya 25% lah. Coba saya tanya yang ranking 4 deh sekarang. Siapa tadi dari bau-bau? Jawaban Anda apa? Biar saya kelihatan bagus gitu. Emang udah jelek, tapi gimana biar kelihatan masih bagus, masih bisa bertahan kalau ditanya orang? Kami setuju dengan jawaban dari Man IC Kota Batam. Kalau tadi rasio maksimal utangnya masih di bawah angka yang tidak normal, yaitu hanya 40% dari yang seharusnya maksimal rasio utang hanya 60% dan defisitnya masih di angka, walaupun sudah mendekati 3%, masih di angka yang belum normal, belum melebihi batas yaitu 3% dari PDB. Maka dari itu jika mahasiswa melakukan protes, kita bisa menjelaskan kalau hal ini kita belum melebihi batas walaupun utangnya negara itu sangat banyak. 25% juga. Kalau tanya Puspa, pasti Puspa tahu ya. Oh, dia pegang itu lama ya. Kayaknya dia pegang itu lama. Coba saya tes. Bu Puspa tahu nggak? Saya mesti apa jawab? Ke mahasiswa biar saya nggak pusing. Bu Puspa yang jawab sekarang. Lu makanya jangan ngobrol terus lu. Dia ngobrol gimana sih? Nggak tahu. Ya udah. Yang ranking 3 dari mana tadi? Samarinda. Baik Pak Purbaya, kalau boleh kami melanjutkan jawaban dari teman-teman. Seperti yang pernah dibilang Pak Purbaya, kalau kondisi ekonomi kita ini lagi lesu, konsumsi masyarakat tuh lagi turun. Nah, sesuai dengan konsep belanja negara itu ada namanya balance budget over cycle, di mana anggaran kita tuh dalam jangka panjang secara rata-rata dirancang agar berimbang. Maksudnya gimana? Ketika kondisi ekonomi kita lagi lesu, maka kita pemerintah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan konsumsi dan menciptakan efek multiplier sehingga ekonomi kita naik dan bisa berjalan dan sektor-sektor vital kita itu dapat meningkat.
Begitu Pak. Ketika kita sudah kaya, anggaran kita bisa melakukan kebijakan anggaran surplus untuk mengatasi kebijakan anggaran defisit yang kita lakukan di periode anggaran yang telah berlalu. Begitu Pak dari kami. Wah, lebih bagus nih 50 deh, 50% kamu. Ada intervention sedikit di situ. Jadi gini, semuanya bagus, semua jawabannya lebih bagus Pak daripada mahasiswa yang turun ke jalan ya. Nanti kalau kakak-kakak mahasiswa Anda turun ke jalan, Anda ajarin sedikit-sedikit tuh. Mungkin DPR juga. Direkam ya? Tadi kan nggak kedengeran. Jadi gini, ya, saya kan bisa pakai tadi. Oke, saya nggak mengganggu